Audio Jungle. Ya, Pak. Oke, hai semua. Hai. Ya, Hai. oke. Semangat ya dilihatnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, di sini Bapak ingin menanyakan kabar anak-anak sekalian dulu ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Semangat ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Amin. Ya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya ketika kegiatan ini diawali dengan berdoa. Maka doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Alan. Semuanya sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum lanjut ke kegiatan, terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Yang tidak hadir pada kegiatan hari ini Bapak. Saya lihat ini hadir semua ya. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Sebelum kita lanjut kegiatan hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan ya topik layanan kita hari ini pada bimbingan kelas 3, yaitu bahaya narkoba. Nah, adapun tujuan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yang pertama peserta didik dapat menganalisis macam-macam bahaya narkoba dan dampaknya. Yang kedua, peserta didik dapat mengelola ya sikap positif agar terhindar dari narkoba. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan sikap atau perilaku remaja yang positif sehingga terhindar dari bahaya narkoba. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Bisa Pak. Nah, oke, sebelum masuk pada materi, kita sepakati dulu waktu pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Gimana kalau 40 menit ke depan atau 1 jam pelajaran kita laksanakan kegiatan ini? Apakah sepakat semua? Ya Pak. Ya, Pak. Nah, oke, alhamdulillah sepakat semua ya. Nah, ada pun langkah-langkah yang kita akan laksanakan pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama, Bapak akan menayangkan video. Selanjutnya, anak-anakku memahami, mengamati video tersebut, ya, dan nantinya akan ditanggapi, ya, sesuai dengan pemahaman anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya, nanti Bapak akan menyampaikan materi dalam bentuk PowerPoint. Di situ anak-anak sekalian mengamati lagi materi itu dan mendiskusikan kembali ya, sampai anak-anakku dapat menganalisis macam-macam bahaya narkoba ya, sampai mendiskusikan ya bagaimana sih mengelola sikap positif itu sehingga kita bisa terhindar dari narkoba. Dan yang terakhir, bagaimana anak-anak bisa menentukan sikap dan perilaku remaja yang positif sehingga terhindar dari bahaya narkoba. Nah, sebelum masuk ke materi ya, kita laksanakan ice breaking dulu ya. Oke, siap Pak. Ya, oke, dimulai. 1 jari kanan, 1 jari kiri, 3 menjadi 1. Jadilah jembatan. Ikuti semua. 2 jari kanan, 2 jari kiri, 3 menjadi 1. Jadilah begini, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, 3 menjadi 1. Jadilah begini, jadilah menara. Oke, terima kasih semua ya. Sangat bagus. Beri aplaus. Sebelum Bapak menayangkan videonya, terlebih dahulu saya ingin anak-anak sekalian mengenai bahaya narkoba. Nah, anak-anak sekalian, di antara kalian nih, siapa yang pernah melihat
terjadi Arlan pada orang yang mengkonsumsi narkoba itu? Saya pernah lihat yang lem, mungkin komik. Reaksinya Arlan, orang yang menggunakan apa jadi? Saya malah lihat itu mereka sambil jalan yang motor gitu tuh Pak. Jadi kayak berbahaya gitu. Soalnya posisi mereka lagi ngelem gitu kan, pasti kiranya melayang-layang. Pak, kayak bekas-bekasnya aja, kayak banyak bungkus komik. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Nah, efeknya itu gimana itu ya? Ya, terus. Yang pasti bakal kecepat mungkin. Soalnya kalau ngelem itu kan dia dari hidung tuh ngirup lemnya, Ya. itu bisa langsung ke otak, itu bisa menyebabkan kerusakan pada otak, terutama di otak bagian depan. Itu yang saya tahu. Kalau menurut saya lebih ke yang lem sama komik sih Pak. Soalnya pemakaian narkoba secara terbuka tuh kurang. Ya. Maksudnya nggak diumum. Kalau komik tuh kadang diumum Pak, dia berjalan sambil lenggak-lenggok bawa komik. Mungkin sudah Rame-rame. iya matanya sampai merah, mukanya pucat. Ya. Tapi jangkanya cuma kayak 1-2 jam. Untuk ke depannya mungkin belum ada. Iya, kecuali yang khususnya udah lebih mungkin 1 pak atau lebih, itu ke depannya mungkin ada. Kalau ngelem, Pak, mereka bilangnya biar ngefly, Ya, ya, ya. kayak halu, semacam mabuk juga, cuman lebih Melayang. Iya. Nah, setelah anak sekalian memaparkan ya pengalamannya yang pernah lihat mengenai orang-orang yang mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya, tadi ini Bapak ingin menayangkan video ya mengenai bahaya narkoba. Silakan diperhatikan ya anak-anak sekalian. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah anak-anakku sekalian memperhatikan video tadi, silakan anak-anakku sekalian memberikan pendapat dan tanggapan mengenai video yang kalian lihat. Ya, siapa nih yang mau berpendapat duluan ya untuk Saya. mengenai video? Ya, silakan. Arlan. Kalau yang saya tahu itu sepertinya dia menggunakan sabu ya, soalnya dari alatnya sendiri itu menggunakan alat hisap sabu. Ya, Itu alatnya itu yang saya tahu sederhana, ya, dibuatnya itu dibuat dari botol kaca, lalu di bawahnya itu ada lubang buat untuk naruh korek, ya, ya. lalu ada tempat lagi buat untuk naruh bubuk sabunya. Nah, lalu ada Selang. sedotan lagi untuk keluar ya, jadi asapnya itu yang dikonsumsi, yang disedot, yang dikonsumsi lah intinya. Ya, ya. Oke, terima kasih Arlan ya. Terima kasih sama semuanya sekali jawabannya. Sudah mengambil poin dalam video tersebut. Mana katanya ada seorang anak yang mengkonsumsi narkoba itu menggunakan udah sederhana ya. Ya. Nah, oke, ada yang mau menanggapi pendapatnya Arlan? Silakan saya. Iya, menanggapi apa dari Arlan tadi, Ya, saya lihat juga di video bahwa itu dampaknya sangat besar ternyata. Dilihat dari matanya saya pas pemakaian tuh sudah sampai merah gitu, iritasi. Baru saat berbicara dia tidak fokus, itu sepertinya sudah dampaknya narkoba ini terlalu besar. Seharusnya
pemerintah ini lebih memperhatikan penggunaan narkoba di Indonesia. Ini dari video sudah tadi sangat jelas bahwa dampaknya itu sangat buruk bagi anak-anak ya. Menurut saya itu aja sih Pak, menurut saya. Ya, bagus sekali. Saya katakan dari kita sekalian mendengar dari berbagai pendapat mengenai video, mengenai poin-poin yang terdapat di dalam video, maka Bapak ingin menambahkan ya mengenai berkaitan dengan video dengan materi yang Bapak ingin berikan kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak sekalian, silakan memperhatikan dan mencermati materi yang Bapak sampaikan. Anak-anak sekalian, saya akan menyampaikan materi ya mengenai bahaya narkoba dan dampaknya, di mana terkait dengan video yang tadi sudah kalian tonton, sudah kalian berikan tanggapan, sudah kalian berikan mendiskusikan secara bersama. Nah, di sini Bapak akan sedikit membahas apa pengertian narkoba, bagaimana macam-macam narkoba atau jenis-jenisnya, dampaknya seperti apa, dan cara untuk menghindari narkoba. Ya, oke. Yang pertama itu anak-anak sekalian, di sini saya mengenai pengertian narkoba, di mana narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya yang merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, baik itu pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologinya. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis narkoba atau macam-macam narkoba. Yang pertama itu ada jenisnya ganja. Nah, ganja itu seperti apa bentuknya? Nah, di sini itu merupakan tanaman ya. Ganja itu berasal dari tanaman di semua daerah Indonesia. Karena tanaman ini mudah tumbuh di mana saja. Bahkan tanaman ini bisa tumbuh di dalam rumah ya. Bisa digunakan pot untuk menanam tanaman ganja itu. Nah, itu makanya penting anak-anakku sudah tahu. Oh, bentuk daunnya seperti ini. Dia itu bentuknya kayak daun singkong. Ya, betul sekali ya. Jadi selanjutnya itu ada sabu. Nah, bentuknya itu serbuk ya. Bisa juga bentuk kristal. Ada juga seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada ekstasi. Itu bentuknya pil. Nah, itu banyak juga macam-macamnya ekstasinya anak-anak sekalian. Nah, biasanya kalau untuk anak sekolah atau kalangan pelajar itu menggunakan obat. Oke, jenis selanjutnya itu ada heroin, kokain, morfin, ngelem nih. Ngelem itu masuk salah satu bagian dari narkoba. Merokok ini yang paling biasa nih dilakukan anak pelajar. Merokok ini masuk dalam bagian dari narkoba, ya. Jadi jangan menganggap wah ini nanti tidak gaul. Kinian kalau nggak ngelem itu jangan ya, karena ngelem sama merokok itu masuk di bagian narkoba ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh yang Bapak berikan ya mengenai dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu adanya tadi halusinasi ya, betul yang disampaikan, katanya pikiran itu sampai melayang ya, tidak tahu harus bagaimana, perbahannya seperti apa. Nah, overdosis, nah seperti apa yang anak-anak lihat tadi di dalam video ya, bahwa anak itu menggunakan narkoba sampai menyebabkan kematian. Sebabnya apa? Karena dia sudah overdosis. Nah, oke. Nah, dampak selanjutnya itu ada bisa membuat badan kita kurus ya. Nah, kenapa bisa membuat badan kita kurus? Ketika orang-orang yang mengkonsumsi narkoba ya, anak-anak sekalian, itu dia akan lupa makan ya, lupa tidur. Ya, dia cuma minum gitu ya, karena dia tidak merasa lapar, tidak merasa ngantuk. Nah, akibatnya pada diri sendiri ya bisa saja mengakibatkan badannya menjadi kurus. Dampak selanjutnya itu hilangnya rasa percaya diri. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu tidak mau terlalu bergabung dengan orang-orang yang ada di sekitar ya, karena dia
merasa minder, dia merasa tidak percaya diri karena sudah dicap sebagai orang-orang yang memiliki perilaku menyimpan. Nah, yang terakhir untuk anak sekolah, ini bisa mengakibatkan putus sekolah terhadap anak-anak, ya. Nah, kenapa? Bisa saja ketika kedapatan merokok, mengelem, atau bahkan mengkonsumsi zat yang lebih berbahaya lagi lainnya, ya. Bahkan dari sekolah. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke cara mudah menghindari narkoba. Nah, di sini sehingga kita tidak terjerumus pada narkoba. Nah, yang pertama, kalian harus selektif dalam bergaul supaya tidak mudah terpengaruh, ya, untuk mengkonsumsi atau mempergunakan yang namanya narkoba atau sejenisnya yang bisa berdampak buruk terhadap diri kalian. Memperkuat pertahanan spiritual, yaitu memperkuat keagamaan anak-anak sekalian, ya, memperkuat keagamaannya, ya, lebih banyak melakukan hal-hal keagamaan, ya, supaya kalian bisa terhindar dari bahaya narkoba. Yang selanjutnya itu ada pernah mencoba-coba yang namanya hal-hal tersebut, ya. Ya, karena sekali kamu mencoba, sekali kamu merasakan hal tersebut, pasti akan, nah, sehingga kamu nanti akan ketergantungan terhadap obat tersebut, ya. Oke, anak-anakku, sampai di sini bisa dipahami, ya. Yang selanjutnya itu hobi sehingga kamu tidak mudah terjerumus atau terpengaruh pada narkoba. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah berpikir jangka panjang, ya. Pikirkanlah masa depan kalian sehingga kalian tidak mudah untuk terpengaruh pada narkoba, ya. Ya, silakan. Saya masih belum tahu tentang morfin, belum tahu banyak tentang morfin. Bisa tolong dijelaskan? Oke, terima kasih ya Arlan sudah bertanya mengenai morfin itu seperti apa sih? Morfin itu bagaimana? Ya, morfin ini merupakan sebuah zat kimia yang dibuat, ya. Dalam bentuknya itu bisa cair, juga ada bisa bubuk. Nah, ini nantinya cara penggunaannya itu bisa disuntikan. Biasanya itu digunakan di lengan, ya. Dia cari namanya urat atau saluran darah 13, urat 13. Nah, di situ dia sering gunakan di situ. Nah, disuntikan di situ. Nah, dia cairan morfin ini akan nantinya bercampur dengan darah. Nah, disitulah nanti akan masuk ke dalam tubuh sehingga berpengaruh pada saraf. Nah, akibatnya nanti sama dengan penggunaan sabu, ganja, dan jenis narkoba lainnya. Ya, cuma dia modelnya atau bentuknya bentuk cairan. Sampai situ bisa dipahami, ya? Bisa, Pak, bisa. Ya, oke. Bisa. Ya, oke. Dari penjelasan tadi, dari video, dari PowerPoint, kita bisa tahu kalau proses narkoba adalah narkotika dan obat-obatan yang memiliki zat atau obat baik yang bersifat alamiah namun digunakan secara salah. Ya. Jenis-jenisnya ada narkotika dari golongan pertama, contohnya seperti ganja yang seperti daun singkong tadi, opium, Ya. baru tadi ada sabu, berupa bubuk, sama yang tadi berupa pil kalau nggak salah. Ekstraksi, Ya, Ekstasi. ekstasi. Baru yang terakhir tadi kita tentang morfin atau obat penyakit sakit kalau nggak salah. ya. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin Arlan. Ya mungkin kalau dari saya ya itu narkoba itu ya narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Yang saya tahu itu ya tadi seperti pil, ekstasi, dalam bentuk bubuk seperti sabu yang menggunakan alat sebagainya, lalu ganja itu yang berupa daun lalu dipeting mungkin lalu dikonsumsinya itu seperti rokok. Ya itu sih yang saya tahu, dan jangka panjangnya itu pasti yang pertama kecanduan,
halusinasi, lalu bisa membuat badan kurus dan lain sebagainya. Melihat dari jawaban kalian, anak-anak sekalian sudah memahami bahaya narkoba dan dampaknya seperti apa. Apa ingin tahu seperti apa sih anak-anakku sekalian menentukan sikap yang positif atau perilaku positif agar terhindar pada narkoba? Silakan. Kalau dari saya sih mungkin pergaulan aja sih. Ya. Pergaulannya itu dijaga lah. Boleh berteman dengan siapa saja, tapi tetap harus memilah gitu dengan siapa kita berteman. Lalu mungkin kita bisa dengan kegiatan positif aja, mungkin kita masuk organisasi mungkin dan lain sebagainya. Silakan ya. Ya kalau menurut saya sih kita lebih baik bergaul sama mereka, cuman jangan sampai terpengaruh, tapi kita yang ajak mereka kembali, Ya. bukan malah kita jauhi, jadi kita ajak kembali biar kayak pakai lagi gitu. Ya, oke, terima kasih banyak ya. Sangat bagus sekali bagaimana anak-anak sekalian bisa menentukan perilaku atau sikap yang harus dilakukan agar bisa terhindar dari narkoba. Narkoba. Nah, oke. Langkah selanjutnya yaitu siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan dari semua kegiatan kita hari ini? Dampaknya, kemudian solusinya agar tidak menjadi kecanduan narkoba atau tidak terpengaruh adanya narkoba. Lalu yang kelima, cara agar mahasiswa tidak terjerumus pada narkoba. Kemudian dampak kesehatannya, ketika kita mencantumkan narkoba, kita masih bisa kembali. Seperti misalnya jaraknya masih yang ringan, kita bisa dirujuk atau diberikan energi agar tidak memakai, contohnya seperti hobi, baru melakukan organisasi. Apabila sudah sangat banyak kecanduan, bisa masuk ke psikiater untuk diberikan lagi bimbingan agar dia bisa keluar dari yang namanya kecanduan pada narkoba. Itu saja Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Mas sekali kesimpulan yang telah memberikan pada kegiatan kita hari ini. Artinya semua anak sudah memahami bahaya narkoba, dampaknya seperti apa, bagaimana cara menghindarinya, dan bagaimana cara menentukan sikap yang positif agar bisa terhindar dari narkoba. Nah, oke anak-anak sekalian, saatnya anak-anak sekalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, linknya nanti saya kirimkan ya melalui grup WA kelas kalian masing-masing. Setelah mengerjakan LKPD, nanti anak-anak sekalian juga mengerjakan evaluasi ya dari kegiatan kita hari ini. Linknya nanti saya akan berikan kepada anak-anak sekalian. Ya, bisa dimengerti ya. Bisa Bapak. Ya, oke. Nah, baik anak-anak sekalian, serangkaian kegiatan yang kita laksanakan hari ini sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah ya semuanya berjalan dengan lancar. Nah, sebelum Bapak tutup, banyak hal yang kita dapatkan setelah mempelajari kegiatan hari ini. Bahaya narkoba ya kita sudah pahami di mana banyak sekali dampak dari yang terjadi dan bisa membuat seorang kecanduan yang berdampak buruk pada dirinya sendiri ya. Ya nantinya dampak buruk itu bisa menyebabkan namanya kematian terhadap diri atau si pemuda atau yang menyalahgunakan namanya narkoba dan jenisnya. Maka jauhilah narkoba dan sampai anak sekalian terjerumus dalam penyalahgunaan yang namanya obat-obat narkoba. Semoga ya kegiatan hari ini yang kita laksanakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke. Amin. Ya, karena sudah memahami semuanya, maka kita mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Doa. Silakan
Jatna memimpin doa karena tadi ketua kelas. Baik, setelah kita mengikuti materi pada hari ini, sebelum kita bubar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak didik terima kasih ya telah memimpin doa anaknya. Dan saya yakini apabila ada kata-kata yang mohon dimaafkan dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam